host direkam, hostnya jangan lupa. Ya. Itu coba ntar. Shalom, shalom, apa kabar? Haleluya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Budi. Kita mau datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya, nanti saya serahkan kepada Bro Adam. Kita mau katakan bersama-sama, hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, ku bersyukur pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu, buat kebesaran
kebesaran-Mu. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan. Syukur, syukur, syukur bagimu, segala puji syukur hormat bagimu Bapa. Saya kembalikan kepada Bro Adam. Terima kasih Tuhan. Kami kembali menghadap-Mu Tuhan, mengucap syukur atas hari baru, serta atas nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih atas istirahat tidur yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa dan raga kami. Tuhan, hari ini aku akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan aku yakin bahwa semua perkara yang aku tanggung karena Engkau besertaku. Curahkanlah hikmat-Mu dan berkat-Mu yang cukup bagiku, agar ketika aku kekurangan, aku tidak memalukan-Mu dengan mencuri apa yang bukan menjadi hakku. Dan ketika aku berlebihan, aku tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pagi hari ini, kami dapat sharing Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati juga teman-teman yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau beri dia hikmat yang lebih lagi, Kau beri kekuatan Tuhan agar apa yang disampaikan dari ucapannya Tuhan, dari mulutnya itu hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hati sebagai seorang murid yang terus mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Shalom. Amin, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, pagi selamat. Sudah. Pak Oto belum hadir ya hari ini. Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Pak Budi, oh iya Pak Budi, ada sesuatu kah yang sudah Bapak siapkan nih pagi hari ini? Mungkin mau dibagikan, boleh? Kalau ada. Silakan kalau ada Pak Budi. Hah? Belum. Menerima sesuatu. Mau ya, oke. Menerima ini. Menerima dulu ya. Ya, oke. Iya. Ya, kalau gitu Bu Farida, sorry, maaf sebelum saya ada siapkan sesuatu, tapi mungkin takutnya ada saudara yang sesuatu yang Tuhan gerakan. Bu Farida mungkin ada siapkan sesuatu. Kayaknya masih belum siap kok, Yos. Oke, nggak apa-apa. Nanti next ya, tolong itu ya. Kalau ada yang udah siap gitu, bisa langsung. Oke, saya udah siapkan di Yohanes 8. Ya, kita mau membaca Yohanes 8. Kita mulai dari ayat yang kita ambil satu ayat aja. Ayat 42, dua ayat, 42 dan 43. Ya, saya bacakan. Ayat 42, Yohanes pasal 8, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Ayat 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi penekanan saya di pagi hari ini renungannya itu di ayat 43, di mana Tuhan Yesus mengatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, kalau kita perhatikan, kita renungkan, kenapa tiap-tiap gereja, ya tiap-tiap aliran, katakanlah begitu,
mempunyai cara yang berbeda-beda. Nah, mempunyai praktek yang berbeda-beda dalam hal mendekati Tuhan, mengenal Tuhan, dan dalam hal menjalankan kehendak Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada yang kita lihat, yang satu bilang ini kehendak Tuhan, tapi yang lain mengatakan hal yang bertolak belakang. Masa kehendak Tuhan seperti itu? Jadi, saya coba merenungkan bahwa ada yang mengatakan begini, firman Tuhan itu seperti berlian. Ya, dari segala sudut itu bercahaya, dan juga setiap orang bisa memahaminya berbeda. Nah, itu yang sering saya dengar dari orang-orang. Jadi, untuk firman ini, pengertian saya, pemahaman saya, bisa berbeda dengan pemahaman saudara. Betul tidak? Kalau menurut saya, setengah betul. Kenapa setengah betul? Karena memang tiap-tiap kita diberi kemampuan yang berbeda. Tapi itu bukan berarti meniadakan bahwa si pembicara atau si penulis ayat ini mau menyampaikan sesuatu dan kita tidak boleh salah, tidak boleh beda memahaminya. Seperti itu. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia saja, seandainya saya menyampaikan satu kalimat A. Nah, saya ingin orang memahami kalimat A itu dengan benar. Betul tidak? Dengan baik. Dan saya nggak mau buat Bro Adam kalimat A itu jadi A1, buat Pak Wid jadi A2, buat Pak Budi jadi A3, dan seterusnya. Loh, kok kalimat A ini dipahami berbeda-beda yang dari saya? Kalau saudara, Bapak Ibu jadi saya, senang nggak kalimat saudara, bahasa saudara dipahami sedikit berbeda oleh orang lain? Kurang senang. Kurang senang, saudara. Nah, apalagi Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, kehendaknya, dan itu dibukukan. Kalau kita mempelajari tentang Alkitab, ya kita akan bisa melihat keindahan bagaimana Alkitab itu dituliskan. Dituliskan hampir 1.500 tahun oleh kurang lebih hampir 40 penulis. Dengan beda jenjang generasi yang jauh. Tapi ternyata melalui Rasul Paulus dan juga rasul-rasul pada waktu itu, akhirnya ketemu benang merahnya dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Itu ketemu, nyambung. Yaitu intinya adalah tentang Tuhan Yesus. Nah, di ayat ini, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sedang bertanya kepada orang-orang Israel, Yahudi pada waktu itu, yang memegang agama dan iman Abraham. Menurut mereka, kalau sudah baca di ayat-ayat sebelumnya, mereka mengatakan kami keturunan Abraham. Artinya kami mengikuti jejak iman Abraham. Nah, kalau kamu mengikuti jejak iman Abraham, bahasa kita sehari-hari ini kalau saya terjemahkan, kok kamu mau membunuh saya? Gitu. Yesus bertanya, kenapa kalau kamu mengikuti jejak iman Abraham, mengasihi Tuhan, ayat 42, kalau kamu mengasihi Bapamu yang di sorga, kamu pasti mengasihi aku juga. Sebab aku datang dari Bapa. Tuhan Yesus bilang begitu. Aku tidak datang sendiri, aku diutus, bukan karena kehendakku sendiri. Tapi kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ya, Tuhan Yesus itu bertanya, kenapa kamu hendak membunuh saya? Kalau kamu adalah keturunan dari keturunan Abraham. Ya, kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, saudara bisa perhatikan bahwa mengapa kamu hendak membunuh aku? Nah, di ayat berapa itu ya? Di ayat berapa itu? 37. 37 ya.
Ya. Ya, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi, Tuhan Yesus tuh mempertanyakan kepada bangsanya sendiri waktu itu yang memegang teguh hukum Taurat. Loh, kalau kamu keturunan Abraham, kamu mengikuti jejak iman Abraham, kenapa kamu mau membunuh saya gitu? Ibaratnya, kamu berusaha membunuh saya. Nah, Tuhan Yesus mengambil kesimpulan bahwa kamu tidak mengerti bahasa saya. Kamu tidak menangkap firman yang kuberitakan. Sehingga kamu hendak membunuh aku. Kamu berpikir bahwa aku ini bukan dari Bapa. Padahal sebetulnya mereka yang tidak mengerti, bahkan sebetulnya mereka hanya keturunan Abraham secara lahiriah. Tapi iman yang sesungguhnya dari iman Abraham, mereka tidak ikuti. Kalau mereka sungguh-sungguh mengikuti iman Abraham, seharusnya mereka menerima Kristus. Tapi pada waktu itu justru kebalikannya, mereka hendak membunuh Yesus. Nah, itulah akhirnya Tuhan Yesus disalibkan dengan dalil bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah. Kan di dalam hukum Taurat, menghujat Allah itu ini fatal dan harus dihukum mati, seperti itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus digantung pada kayu salib, saudara-saudara. Nah, di situ sebentar. Jadi poinnya, untuk kita pada masa sekarang, adalah, maaf, powernya tadi agak terganggu. Nah, untuk kita pada masa sekarang, kita harus, kalau saya perhatikan jemaat ya, kenapa berbeda-beda satu dengan yang lain? Karena penangkapan pemahamannya itu berbeda. Kok bisa berbeda? Ya, satu, karena kemampuan. Dua, karena penggaliannya pasti berbeda. Tapi sekarang apakah kita berhenti sampai di situ? Seharusnya tidak. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan dengan benar seperti yang Tuhan mau, bagaimana kita melakukan kehendaknya? Akhirnya jadi salah. Salah sedikit, ujungnya bisa salah banyak. Betul tidak, saudara? Nah, sebagai contoh misalnya, kemarin kita membahas tentang orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar oleh iman akan hidup. Nah, di satu sisi orang menekankan iman. Cari iman, iman harus ada iman apa seperti apa. Tapi tidak menekankan kehidupan itu sendiri. Jadi akhirnya orang memahami, oh cari iman. Iman seperti apa? Iman ini, iman ini. Padahal iman itu sudah ditentukan. Iman yang ada di dalam iman kepada dalam Kristus. Bukan iman yang lain-lain. Nah, tapi terjemahan kita akhirnya imannya jadi beda-beda. Mempraktekkan iman itu pun jadi beda-beda. Kenapa? Karena ada pemahaman yang tidak tepat seperti itu. Nah, kalau cuman tidak tepatnya itu tidak fatal, tidak masalah. Tapi kalau misalnya pemahaman itu berhubungan dengan keselamatan kekal, kerajaan Allah, contoh, keselamatan hanya oleh anugerah, oleh iman, betul? Berarti, apakah kita tidak perlu berjuang, berbuat sesuatu yang baik? Nah, itu baru separuh. Banyak orang berpikir, ya udah yang penting iman. Kalau saya udah beriman kepada Tuhan Yesus, saya pasti selamat. Tunggu dulu, itu baru separuh, Bro. Coba deh, bro, baca yang lengkap kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Iman tidak meniadakan perbuatan. Nah, itu contohnya. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan poinnya bahwa Tuhan Yesus menekankan, ya, intinya jangan sampai saudara dan saya tidak mengerti bahasa Tuhan Yesus.
dan karena ketahuan kita nggak ngerti bahasa Tuhan Yesus, ketahuan kalau kita itu tidak menangkap kebenaran firman-Nya. Kalau kita mengerti bahasa Tuhan Yesus, kita akan menangkap kebenaran firman Tuhan. Apakah ini bisa kita lakukan hanya dalam sesaat? Saya percaya tidak. Kita perlu perjuangan, saudara-saudara. Ya, dan perjuangan hidup ini tidak berlangsung hanya sehari dan 2 hari, terus-menerus dan terus-menerus. Nah, pagi hari ini, tangkaplah semangat spiritnya, mari kita terus berjuang untuk memahami kehendak Allah. Nah, kalau yang sudah mulai memahami, bagikanlah kepada teman-temannya. Karena perjalanan kita bukan hanya menyelesaikan misi di bumi, tapi juga untuk menyelesaikan misi untuk sampai pada kerajaan sorga. Seperti itu. Amin, saudara-saudara. Nah, artinya bahwa kita bukan hanya penting untuk memahami firman Tuhan, bukan hanya untuk kehidupan di bumi, karena hidup ini adalah sementara. Dan kita akan sedang menuju kepada keabadian. Nah, yang terlebih utama harus kita tekankan bagaimana kita memperoleh keabadian hidup atau kehidupan di dalam keabadian. Ya, mungkin ini agak sedikit dalam, tapi sekarang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengerti akan bahasa Tuhan Yesus, ya, dan kita berusaha untuk memahami kebenaran firman-Nya, maka apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, ya itu kita harus selalu sinkronkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar. Tidak bisa hanya sekedar saja. Karena itu, saya bersyukur gereja-gereja sekarang sudah terlibat dalam gerakan pemuritan. Jadi saudara-saudara yang sudah sedang dimuridkan, ya teruslah untuk dimuridkan. Karena saya pun juga tetap dimuridkan juga, walaupun bukan oleh orang yang sama. Nah, dimuridkan artinya kita belajar dan kita mau mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, itulah yang saya tangkap hari-hari ini. Itu sebabnya saya senang untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari siapapun. Nanti baru kita renungkan, gitu. Baru kita ambil kesimpulan, lalu kita praktekkan, jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, karena waktu kita tidak terlalu banyak, sedangkan pembahasannya juga cukup banyak, tapi tidak apa-apa, saya berhenti di sini dulu. Mungkin ada masukan atau komentar atau pengalaman dalam hidup saudara sendiri, seperti saya tadi sudah bagikan pengalaman saya singkat. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih Pak Yosua atas sharingnya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ayo, ada yang mau menambahkan atau membagikan pengalaman hidup kita dengan pasal 43 ini? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Saya persilakan. Ibu Tabita, Ibu Lisa mungkin. Shalom. Selamat pagi. Shalom, silakan. Ya, puji Tuhan. Kalau di sini saya membagikan sedikit aja. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Dulu sebelum aku lahir baru, saya nggak ngerti sama sekali. Baca firman Tuhan tuh nggak ngerti. Di gereja yang lama padahal sudah di CD, di baptis percik dari bayi ya. Terus di CD dia itu saya nggak ngerti sama sekali. Terus setelah saya lahir baru, dibaptis selam, lahir baru, terus itu pun juga masih ada yang masih ada banyak sih yang belum saya mengerti juga, tapi udah lumayanan agak mengerti gitu.
Terus semakin ke sini, mungkin hubungan kita sama Tuhan ya yang membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau gitu. Terlebih pada saat saya udah mulai belajar lagi di SIK sama Pak Wit itu semakin dibukain, loh, oh ini kayak gini toh, ini kayak gini gitu. Saya semakin mengerti gitu. Walaupun masih banyak sekali yang saya belum mengerti, tapi semakin ke sini kalau saya baca ayat, cuma satu ayat gitu, saya semakin ngerti, oh ini maksudnya ini. Walaupun mungkin lama banget, berkali-kali, berulang-ulang gitu. Untuk mengerti itu harus baca ulang-ulang gitu. Itu aja sih yang saya mau bagiin. Ya, terima Yes, kasih. terima kasih Ibu Tabita. Berarti kita harus terus belajar, kita harus terus diperbarui akal budi kita akan pengenalan kebenaran firman Tuhan. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Budi? Jadi poinnya untuk kita bisa mempraktekkan itu, kita perlu belajar gitu. Jadi jangan hanya sekali saja kita dengar atau ya pokoknya anggap enteng. Oh ya udah saya udah mengerti. Kebanyakan kan kita gitu. Ya udah ngerti gitu. Padahal waktu ngerjain ternyata salah. Ya kan? Silakan Pak Budi, silakan. Suara belum keluar Pak Budi. Suaranya. Shalom. Ya, Sudah dengar? salam. Iya, selamat pagi. Ya, menurut saya seperti ini. Memang kita kadang tidak dapat menangkap kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu kan memang dalam bahasa aslinya kan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, begitu. Beda konteks, beda kebudayaan. Oleh sebab itu kita perlu banyak belajar dari orang yang memang belajar secara teologi, begitu. Jadi saya sangat mengapresiasi orang-orang hamba-hamba Tuhan yang belajar yang dimuridkan secara teologi, artinya dia punya sekolah, punya pendidikan yang di bidangnya, begitu. Sebagai contoh aja secara sederhana, misalnya dalam hal orang melahirkan, ya kan, ada mungkin yang disebut dulu dukun beranak, ya kan, ada bidan, ada suster, ada dokter spesialis. Itu yang jelas mungkin tiap orang punya pengalaman menolong orang untuk melahirkan, ya kan. Tetapi kalau bicara soal ilmu pengetahuannya atau pengalamannya, tentu beda. Tentu kita lebih percaya pada dokter daripada dukun beranak ataupun perawat, begitu. Jadi saya pikir saya sangat mengapresiasi hamba-hamba Tuhan yang punya gelar, yang terus belajar. Bukan berarti kita memandang rendah pada orang yang tidak punya gelar ya secara teologi, tapi kita perlu belajar pada orang yang mempelajari firman itu, begitu loh. Dalam bahasa aslinya, konteksnya, gaya bahasanya, studi kata, studi kalimat itu akan berbeda. Kita akan dapat pemahaman yang lebih lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Itu benar sekali ya. Nah, kalau di sini saya pribadi dapat di ayat 43 ini yang dikatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, kalau kata menangkap ini yang saya dapat di terjemahan lain itu mendengar. Mengapa kamu tidak dapat mengerti bahasaku? Karena kamu tidak dapat mendengar apa yang saya katakan. Jadi kalau dalam kesehariannya, kayak saya contoh, dalam rumah tangga gitu ya, istri saya lagi ngomong gitu, terus saya sambil lalu gitu, sambil lewat. Apakah kita benar-benar menangkap apa yang dibicarakan istri saya? Mungkin pas kita sampai di luar, saya baru berpikir, tadi ngomong apa ya istri saya? Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani kita, di mana firman Tuhan di sini sudah jelas, tapi terkadang kita suka
melaluinya gitu loh, sehingga kita tidak benar-benar menangkap firman itu. Sering banget kejadian seperti itu. Bahkan ada yang lebih fatal, seakan-akan kita mungkin tahu, oh kan sering kali kan kita tahu firman, tetapi dalam keseharian kita terkadang lupa untuk melakukannya, bahkan tidak melakukannya. Dan itu terjadi banyak sekali, termasuk saya dahulu seperti itu. Makanya saya setiap hari terus diperbarui, apalagi ada Spirit Pagi ini, ada komunitas yang baik, yang positif, itu akan terus mengingatkan saya secara tidak langsung untuk apa yang saya lakukan ke depannya. Itu dari saya. Silakan ada yang lain yang mau menambahkan. Ya, silakan. Saya tambahkan ya. Boleh ya. Bu Lisa kayaknya mau menambahkan tuh. Mau Bu Lisa dulu atau Pak Wid dulu nih? Oh, Bu Lisa. Bu Lisa. Dikit ya, silakan Bu Lisa. Ya, shalom. Selamat pagi. Selamat datang Pak Budi. Ya, shalom. Ya, Pak Budi. Kalau saya sih begini, karena saya orang awam kali ya, nggak belajar atau gimana. Kalau orang khotbah gitu ya, kalau yang singkat, padat gitu, terus kata-katanya biasa-biasa aja, itu biasanya saya cepat masuk gitu. Tapi kalau udah maaf, misalnya ada bahasa Inggris atau gimana gitu, terus terlalu mendalam gitu, maksudnya berat gitu ya. Itu sekarang apa sih yang dia katain gitu? Ya udah berlalu aja gitu loh. Ada beberapa orang yang kadang-kadang saya ilfil gitu ya, bilang apa-apa, ntar begini nih, saya nggak ngerti apa-apa deh gitu, pasti deh nggak masuk ke otak nih, nggak masuk ini gitu. Kadang-kadang ada yang begitu, tapi ada beberapa orang tertentu yang saya senang kalau di khotbah gitu loh. Saya senang banget kalau di khotbah, kayaknya cepat masuk gitu ke otak saya. Kedua juga, tapi saya coba belajar gitu, dan lama-lama saya ngerti gitu. Oh maksudnya dia begini, maksudnya si B begini gitu. Ya saya sih coba belajar itu aja sih. Banyak ya, jujur ya, saya memang ya satu mungkin faktor usia ya, udah ya otaknya udah nggak nyambung, kurang nyambung gitu loh. Ya kalau yang biasa-biasa aja ya cepat masuk gitu aja sih, itu aja sih. Tuhan berkati. Tapi yang pagi ini tapi jelas kan Bu Lisa ya. Setengah koyo, jujur setengah. Jujur banget. Jujur banget, saya mau jujur banget dah, beneran. Silakan Pak Wid. Ya, kalau saya di sini kita lihat judul perikopnya saja, itu dikatakan bahwa keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Sekarang Tuhan Yesus langsung dia itu bisa membedakan mana yang berasal dari Allah, mana yang dikuasai oleh kerajaan dunia, raja kerajaan dunia yaitu iblis. Karena itu langsung dia mengatakan dengan bahasa yang sama loh, bukan bahasa yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Dengan bahasa yang sama saja tidak mengerti. Itu kan luar biasa sekali. Dikatakan bahwa karena apa? Mereka semua dikuasai iblis, itu musuh kebenaran Kristus itu sendiri. Ya kan? Nah, karena itu apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Menangkap firman-Ku adalah mengerti firman-Ku, memahami firman-Ku. Tidak bisa mereka semuanya. Karena apa? Mereka gagal untuk menerima atau mengerti tentang Yesus karena mereka mempunyai ikatan dengan iblis. Bukan berasal dari Allah. Keturunan Abraham yang bukan dari Allah. Sama persis bahasanya. Tapi ikatan mereka ikatan dengan iblis yang sebagai raja dunia pada saat itu. Waktu Yesus datang. Nah, dia dan juga nenek moyangnya sama. Tidak mengherankan jika mereka terus kemudian tindakannya ya tindakan seperti apa yang dilakukan iblis. Kalau kita baca di dalam Matius 25, di 23 ayat 15, Tuhan Yesus ngomong, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan
untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Contoh lagi di sini adalah bagaimana tindakan-tindakan khas iblis itu, yaitu apa? Berdusta. Dikatakan bahwa dusta itu bahnya permulaan itu iblis. Sehingga di surga dikatakan di dalam Wahyu 22, dusta itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dosa kelas iblis, dusta kelas iblis itu apa? Ya seperti waktu Tuhan Yesus dicobai di pertama kali itu dengan dusta. Kita lihat juga di dalam Kain yang mau membunuh adiknya Habil, itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Inilah permusuhan antara jahat dan benar. Nah, oleh karena itu kita semuanya mengerti. Kita yang mungkin tidak mengerti bahasa asing ya, bahasa apa enggak mengerti, Bu Lisa seperti yang tadi dikatakan, enggak usah khawatir Bu Lisa. Kalau kita mau belajar dari firman Tuhan setiap hari, maka Roh Kudus itu jauh melebihi daripada pengertian kita. 1 Yohanes 2 mengatakan bahwa pengurapan Roh Kudus itu berkata tidak pernah salah. Dia tepat seperti apa yang katakan Yesus. Mungkin kalau Yesus itu datang pada saat ini, yang 2000 tahun yang lalu, itu pasti juga akan memberitakan hal yang sama. Dan Roh Kudus dikatakan dialah yang memimpin pada seluruh kebenaran. Tidak perlu takut, tapi harus suka dengan firman, yaitu merenungkan firman tiap hari. Baru kita merasakan jamahan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih. Amin, amin. Pas banget ya. Jadi hari ini kita udah makin lengkap bahwa kenapa Tuhan Yesus mengatakan tidak mengerti bahasa. Ya, artinya seringkali kita tidak mendengar dengan baik sehingga tidak memahami karena kita punya keterikatan dengan dunia ini, dan yang terakhir karena tidak berasal dari Allah, artinya tidak mengalami lahir baru. Kalau kita mengalami kelahiran baru, proses kelahiran baru, pasti kita akan diberikan hikmat karena diberikan pengertian yang benar. Karena Roh Kudus adalah penuntun kepada seluruh kebenaran. Nah, kalau kita sudah menangkap hal ini, maka kita bisa mempraktekkan kehidupan kita dengan benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itulah spirit yang harus kita tangkap pagi hari ini. Saya kembalikan Bu Adam. Oke, mari kita tutup karena waktu yang semakin sempit. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan hati kami seperti seorang murid Tuhan yang terus ingin mendengar Tuhan, terus ingin belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini spirit yang kami dapat Tuhan, dapat kami lakukan, dapat kami jalani pada hari ini Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami kasih-Mu Tuhan, beri kami berkat-Mu Tuhan, beri kami sukacita-Mu Tuhan, beri kami damai sejahtera-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Lindungi kami Tuhan dari segala bahaya Tuhan, dari segala intimidasi, segala hal yang tidak baik yang ingin mencobai kami pada hari ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan sejahtera daripada-Mu saja yang ada bersama kami dan jalan bersama kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup Zoom Spirit pagi hari ini Tuhan. Kau berkati teman-teman untuk melakukan aktivitas mereka masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Tabita, Bu Siska, Bu Lisa, Bu Farida, Pak Budi Sato, Pak Twit, ya Pak Adam, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Terima kasih.